Selamat pagi teman-teman, kembali lagi. Jadi seperti biasa saya masih berview tugas dari Sosioantropologi Pendidikan di mana ini mata kuliah dari semester 2. Nah, jadi di sini temanya kita pada hari ini adalah mereview pendidikan internasional di belahan dunia. Jadi di sini saya akan mereview salah satu pendidikan di benua Asia terlebih dahulu, terutama negara Sakura yang kita kenal sangat maju. Alasan saya kenapa memilih negara ini karena Jepang itu kurang lebih hampir sama dengan Indonesia jika dilihat dari sisi kultur budaya. Sama-sama memiliki budaya khasnya masing-masing. Dan secara tidak langsung pun kita di zaman perang dahulu itu Jepang adalah saudara tua kita. Apalagi sistem pendidikan Indonesia juga itu dibawa oleh Jepang. Seperti yang kita kenal sampai saat ini ada tingkatannya dari SD, SMP, SMA. Itu bekas peninggalan dari Jepang. Nah, sekolah sesuai tingkatan-tingkatan atau lebih spesifik urutan bersekolah dari dasar hingga ke atas SD sampai dengan SMA. Nah, itulah sedikit latar belakangnya. Untuk sekarang kita akan bahas seperti apa model pendidikan di sana. Jadi ini murni sesuai pengetahuan yang ada di otak saya, tidak copy paste dari internet. Ya, pada dasarnya memang ditugaskan seperti itu oleh Pak Eva selaku Bapak dosen. Kita mulai dari jam belajar. Pada umumnya, di negara kita, masuk sekolah tepat jam 7 pagi merupakan hal yang biasa. Jadi anak akan bangun pagi-pagi dan mempersiapkan untuk berangkat sekolah. Dan hal itu kita lakukan dari kelas 1 SD hingga sampai 3 SMA. Tetapi, jika di Jepang sana, para siswa akan masuk pada jam 9 pagi. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kalau berangkat pagi, itu terlalu dianggap membebani mereka, dan waktu istirahatnya juga kurang. Bisa kita buktikan dengan salah satu video milik YouTuber Indonesia, yaitu vlog dari Kak Jerome Pauline, saat mereka sedang membahas masalah tentang sekolah. Kak Jerome juga mengatakan bahwa di Indonesia, anak-anak sekolah berangkat pada jam 7 pagi. Serentak, teman-temannya yang asal Jepang terheran-heran. Mereka mengatakan, mengapa bisa berangkat sepagi itu? Kalau di sini masuk jam 9 pagi, jadi masih ada waktu istirahat dan siap-siap lebih. Itulah faktanya perbedaan antara jam masuk sekolah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di Indonesia, anak SD kelas 1 sudah diajarkan ilmu pengetahuan dan lainnya. Namun hal itu justru terbalik di Jepang. Di sana, anak kelas 1 SD sampai dengan 4 SD, mereka akan belajar tentang sikap, di mana karakter dan kepribadian mereka dibentuk. Setelah itu, barulah mereka bisa mempelajari ilmu pengetahuan dan lainnya. Kok ini jadi banding-bandingkan kualitas pendidikan sih? Enggak, di sini kita enggak membanding-bandingkan, di sini hanya sekedar ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sistem belajar di Jepang juga sangat unik. Saya mengetahui ini berkat channel YouTube-nya dari Kak Jerome, sekali lagi. Di mana mereka di mana mereka menyebutnya 50 menit belajar dan 10 menit istirahat, kurang lebih seperti itu. Karena dalam hal belajar pun, otak kita perlu yang namanya istirahat. Kapan harus menyerap materi, maka dari itu 50 menit itu adalah waktu untuk fokus pada apa yang kita diberikan oleh guru, sedangkan 10 menitnya digunakan untuk rileks atau bersantai. Kita bisa menggunakan HP dan mulai ribut-ribut juga. Namun setelah selesai 10 menit itu, kita kembali lagi fokus ke belajar dalam waktu kurun waktu 50 menit. Dan tidak kalah seru lagi, nanti kita akan membahas salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Siapa sih yang tidak tahu sama negara satu ini? Pastinya tahu dong. Begitu mantap sistem pendidikannya dan ada kemirikan ternyata adalah dengan sistem pendidikan di Jepang, walaupun hanya sedikit sih. Negara Finlandia memang terbaik sampai saat ini. Ini menurut saya. Pertama-tama kita bahas mengenai anak-anak sekolah di sana. Di negara Finlandia sendiri, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada, menetapkan bahwa anak akan bersekolah pada umur 7 tahun. Hal ini dilakukan agar anak siap dalam mental dan kondisi saat mereka menerima pelajaran nanti. Dan terbukti saat di umur yang sudah matang pun, untuk menerima bahan pelajaran tersebut, mereka dapat lebih kreatif dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, lebih kritis, dan yang paling bagus adalah mereka dapat membuat cara belajar mereka sendiri. Dan ini yang perlu kalian garis bawahi adalah mereka dapat membuat cara belajar mereka sendiri.
Di sana tidak ada yang namanya PR atau pekerjaan rumah untuk siswa. Semuanya dilakukan agar anak dapat belajar dengan santai tanpa ada tekanan, digarisbawahi tanpa ada tekanan, tidak menjadi beban. Dan yang paling unik menurut saya adalah durasi jam belajar di sana. Di sana belajar hanya sekitar 5 jam. Jadi anak-anak itu memiliki waktu luang banyak untuk bermain dan istirahat. Anak-anak juga hanya masuk pada jam pelajaran yang mereka ambil. Selebihnya, waktu mereka banyak di luar sekolah. Sungguh menarik, bukan? Berbicara soal jam pelajaran tentunya berkaitan dengan sistem belajar per jam. Pada dasarnya hampir mirip dengan negara Jepang. Cuma di negara Finlandia, mereka menggunakan 45 menit belajar dan 15 menit beristirahat. Guru percaya bahwa dengan jeda belajar, anak-anak tidak akan merasa cepat bosan dalam belajar. Di sana juga tidak ada yang namanya ujian nasional. Hal yang sangat unik dan keren menurut saya, di negara kita sempat ingin ditiadakan UN, yaitu pada pembahasan atau debat capres waktu itu, yaitu dari nomor paslon 2 Sandiaga Uno, yang mengusulkan jika UN nanti ditiadakan saat mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Finlandia menerapkan hal ini didasarkan pada kemampuan yang berbeda-beda dari setiap anak, potensi dan bakat yang berbeda-beda, menjadikan alasan yang sangat kuat. Dan pendidikan di sana pun tidak ada yang namanya ranking kelas. Mengapa bisa demikian? Karena guru-guru di sana tidak ingin membedakan antara yang pintar dan bodoh, karena semuanya dianggap sama, sama-sama dalam proses belajar. Nah, kita tadi sudah membahas tentang sistem pendidikan di belahan dunia, yaitu negara Jepang dan juga negara Finlandia. Dan di sini saya ingin mengatakan bahwa dua negara ini merupakan negara yang maju dalam sistem pendidikannya. Saya berharap Indonesia ke depannya bisa lebih bijak lagi dalam menetapkan kebijakan terkait masalah pendidikan. Kita nantikan Bang Jerome akankah menjadi Menteri Pendidikan, dan Menteri Pendidikan saat ini saya bilang sudah bagus sekali, yaitu dari Pak Nadiem. Dia jadi menteri saat ini bagus banget. Dia memfokuskan atau dia sedang merevisi atau merombak merenovasi kembali sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kita dukung beliau, semoga sistem pendidikan yang ada di Indonesia semakin diperbaiki. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-share jika ini bermanfaat. Oke, segitu aja pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.